Nah, ini pupuknya juga Oh ya, ini ada pupuk nih Sobat Survivor. sudah siap. Pupuknya ini, Kalau kita tanam tomat harus disiapkan dulu anunya. oh gitu. Ya, lo tomat tidak bisa lambat dikasih makan. Kalau tomat ya, Ya, itu mulai pupuk dasarnya dikasih apa dulu Pak? pokoknya dari anu itu dari disemai itu ya habis ditanam pakai ini aja langsung. Ponska ini Pak ya. Ya, pupuk, Tapi lebih bagus lagi kalau Ponska Plus Pak ya. mahal itu. Oh, 200-an lebih. bagus tapi mahal gitu ya. Ya. Oke Sobat Survivor, masih bersama Pak Keti atau Pak Sam ya. Jadi ini mau ditanamin apa ini Pak? Ini tomat ini disemainya. Oh tomat. Ini anggota mau tanam ke atas. Masih baru putih. Oh gitu ya. Semua tomat ini ke sana. Jadi pembibitan tomat ini berapa? Ini sudah modal seperti ini sudah 1 juta Pak ya? Ya, sudah lebih. Sudah lebih ya? Ya. Wah luar Kalau biasa. gagal, Kalau gagal ya. tapi begitulah perjuangan, tidak bisa kita istilah kalau gagal tidak kita bilang mundur, tidak. Tetap berjuang gitu Kita Pak ya. berjuang. Oke, ini Bapak punya juga kah? Ya, ini buncis. Wah, kita boleh lihat buncisnya Pak. Ayo. Oke Sobat Survivor, kita kembali untuk melihat bagaimana perjuangan Bapak Keti di sini untuk berupaya di lahan. Ini pinjam pakai semua Pak lahannya atau gimana? Hah? Pinjam pakai atau lahan sendiri sudah? Pinjam ini. Wih, semua pinjam pakai Pak. Iya. Luar biasa Pak Keti. Orang Dayak punya ini. Wah, tapi kalau datang biasanya dikasih sayur atau ada kadang-kadang gimana Pak? Kadang dikasih sayur, kadang-kadang tidak mau bawa. Oh, mereka sendiri tidak mau bawa gitu ya. Jadi Bapak bisa membangun komunikasi yang baik dengan warga lokal sini Pak ya. Iyalah, ini buncis baru mulai dipanen. Wah, ini kalau sudah begini sudah waktunya Pak ya atau belum? Ya, sudah waktunya ini. Sudah waktunya dipanen? Ya, paling besok ini panen. Oh gitu. Nah Sobat Survivor ini katanya buncisnya nih tuh Mudah-mudahan kena anunya. mahalnya. Kena harganya. Iya. Itu Ini luar jahe biasa. banyak busuk sudah. Oh ini kemarin sebelumnya ditanamin cabai sini Pak ya? Ya, tomat pernah saya Oh kita tomat. tanam. Tomat sudah sampai sana. Sudah selesai tinggal jahenya di dalam yang Jahenya baru busuk-busuk. jahenya yang masih busuk-busuk gitu ya. Ya. Luar Mau biasa. ke sana kita? Boleh? Nah ini Sobat Survivor kita diajak Pak Sam melihat lahannya ditanami buncis seperti ini. Ini tempat tanam pariang. Oh tanam pria. Ini sudah besar nih, bisa dipanen ini Pak. Oh gitu. Luar biasa. Di sini ada juga nggak sih Pak kadang-kadang kayak warga lokal datang mau pengen belajar gitu, bertani misalnya, Ada juga. pengen lihat-lihat gitu ya. Ya. Termasuk pemilik lahannya. Tanya-tanya kok bisa berhasil gini gitu. Nah, kayak seperti ini. Ini buncis kah atau apa nih Pak? Ini buncis ini. Tapi di bawahnya Bapak tumpang sari dengan Ini bayan. bayam ya. Orang bilang rumput tapi ini jadi uang juga nanti. Wes. Terlihat seperti pengganggu tanaman tapi sebenarnya jadi uang juga kata bapaknya ya. Oh jadi bisa bersamaan ya buncis dengan kangkung ini Pak ya? Yang baru datang di kampung yang tanam. Oh uji coba gitu ya? Ya. Wah luar biasa. Ini di Kalimantan Sobat Survivor. Ini jeruk nipis. Jeruk nipis ya. Untuk persiapan masa tua gitu kan nggak terlalu capek kan Pak kalau jeruk nipis kan ya? Persiapan anak-anak ini Iya untuk kita orang tua juga. betul. Jadi ini yang di atas tuh rumah Bapak atau rumah siapa tuh? Ada rumah kemanakan itu. Oh tinggalnya di atas itu? Ya, ini mereka sana bokok. Oh begitu. Luar biasa. Pak saya mengajak kita jalan-jalan dan kebetulan beliau adalah ketua kelompok tani. Jadi dengan ini bisa menginspirasi kita semua. Seorang kelompok tani bisa membuat anggotanya bisa semangat berkebun gitu ya. Ya, supaya bersemangat. Keluhan yang paling Bapak sering dengar dari anggota kelompok tani itu apa biasanya Pak? Pupuk lah. Pupuk. Ya, Terus apa lagi? pupuk sama
Oh yang paling terutama itu pupuk sama obat-obatan. Obat-obatan ya. Ya. Nah, Sobat Survivor. Jadi banyak informasi yang kita dapat dari Pak Sam hari ini. Bagaimana di sini kalau nyalahannya memang harganya sudah tidak murah gitu. Terus juga kendala-kendalanya juga mereka juga tidak lepas dari kendala-kendala yang Nah, mereka ini hadapi. Baru mati lagi tomatnya, pancang lombok lagi. Waduh, jadi sudah mati tomatnya, lanjut lagi merawat lomboknya gitu ya. Ya. Nah, itulah pemiliknya. Luar biasa. Nah, Sobat Survivor, kita bisa melihat di sini. Mantap cuy. Wah, bikin apa, Pak? Oh, ya, pancang teh. Pancang lomboknya nih. Oh, dibuat pancang begini Pak ya. Jadi kayunya salah ini kayu sarbetan ya Pak ya. Ya. Yang bila di Tanjung. Ya, yang dari Tanjung, dibeli dari Tanjung. Ini saya suruh mereka pancang supaya tidak rebah. Supaya tidak rebah gitu Pak ya. Dan nanti kemudian dikasih pupuk lagi, Ya, didorong ini mau pupuk lagi. lagi nih. Ini termasuk anggota di kelompok saya. Iya iya iya. Apa sih Pak fasilitas yang didapat dari pemerintah untuk khusus di lokasi ini kalau jadi anggota kelompok tani itu Pak? Itu selama ini belum ada pernah mendapat apa-apa dari pemerintah selama saya menjadi ketua kelompok tani. Terus apa dong fungsinya ketua kelompok tani kalau gitu? Nah itulah kita sekarang ini masih mengurus ini. Gitu. Iya 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 iya. Semoga nanti ada perhatian ya. Ya, Apalagi kalau ada dekat-dekat perhatian. pemilu gitu. Ya, seperti jalannya juga ini. Iya, Bagaimana iya, iya. keluar Akses jalannya juga masih terbatas Pak ya. ya. Hmm. Baru kemarin minggu yang lalu ada dinas pertanian datang. Oh, ada dinas pertanian datang jalan-jalan ke sini, Pak ya. Syukurlah berarti sudah mulai ada perhatian begitu, Pak. Itu baru di minggu itu bisa di Sudah disampaikan. Jadi kalau ada orang dinas terkait itu ya disampaikan aja apa yang menjadi keluhannya. Kan begitu, Pak ya? Itulah. Nah, ini perbukitan ditanami oleh cabai. Di sana tadi itu ada padi, Pertama sebelahnya ada. pertama tali. Kasih masuk tali supaya tidak lepas. Wah, luar biasa. Pasnya. Satu warna itu. Turun dulu itu. Double main tuh. Double aja supaya tidak turun ini. Ini kan kalau rebah ini. Kalau sudah banyak buahnya, kalau rebah dikasih berdiri mati. Gitu ya. Ya, kalau masih muda begini enggak, Masih bisa lah ya. ya masih bisa. Makanya Kita belajar berkebun sama- butuh banyak proses ini. Dan yang paling penting tuh belajar sama senior gitu ya. Ya. Berkebun tidak ada senior itu. Selalu ada hal yang Ya. baru yang dipelajari gitu, Pak ya. Iyalah. Berkebun itu sistem saya itu kenapa orang bisa kita tidak bisa. Betul betul. Ya. Pak, kita boleh naik ke atas bukit, Pak. Kita Ayo. bisa lihat-lihat di atas seperti apa sih. Oke, Sobat Survivor, saya mengajak Sobat Survivor untuk melihat lebih jauh terkait perkebunan masyarakat di perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dimana mereka berjuang di lahan-lahan semacam ini. Dan ternyata tidak mesti harus punya lahan sendiri, Pak ya, kalau di sini ya. Juga dengan pinjam pakai bisa menumbuhkan tanaman dan bisa mendapatkan rezeki dari Ya, kalau lahan-lahan kita semacam ini. bagus sama orang pasti orang bagus. Oke, itu kuncinya. Kalau kita baik sama merantau orang, bukan kita cari masalah. salah. Hmm, Cari aja. cari aman, Ya cari aman. cari nafkah. Ya kan? Ini mau tanam tomat lagi nih. Mau ditanamin tomat, Pak ya. Ya. Wah, luar biasa. Jadi ini saya perhatikan banyak yang ditanam seperti ini tidak mati, Pak ya. Ini jeruk nih sudah mulai tumbuh nih. Oh, Ini jadi jeruk nipis. modelnya kayak seperti ranting-ranting tapi nanti Ya. kemudian tumbuh juga. Ada yang mati, ada yang kalau sudah ada daun-daun muda itu tidak mati. Oke. Luar biasa nih. Tempatnya indah sekali loh, Pak. Saya lihat Ini nih. kacang panjang Oh, nih. Ini kacang panjang. kita boleh ke atas, Pak. Ada lomboknya dalam. Sudah ada lombok ya. Ini ada lombok sudah. Tumbuh subur dengan bantuan pupuk NPK itu, Pak ya. Baru dikasih makan yang pakai ini. NPK nih. Baru dia kasih makan tadi. Pupuk dasarnya ketika nanam kacang panjangnya apa, Pak? Pokoknya itu aja. NPK itu, Pak ya. Ini kan dikasih naik ini supaya enggak. Ini anggota ini masih belajar kasih. Oh, gitu. Baru dari Sulawesi. Dari Sulawesi, Pak ya. Itu buah apa? Pisang Cavendish bukan ya? Pisang mahal itu bukan? Halo.
Luar biasa Pak Sam bisa menginspirasi anak muda di sini. Jadi keluarga-keluarga yang baru datang itu dilatih bagaimana bercocok Iya. tanam gitu Pak ya. Pokoknya harus dilatih. Karena kalau tidak dilatih ya, sampai kapan mereka tahu. Betul. Nah di atas itu ada rumah. Wah cantik sekali rumahnya. Baru rumahnya itu. Baru rumahnya. Ya, Oh, baru dibuat ya. baru dibuat. Anggaran kalau rumah seperti itu anggarannya berapa sih Pak? Barangnya tidak lari, tidak sampai 10 juta. Nggak sampai 10 juta. Ya, paling Oh karena kayu-kayunya kayu-kayu dari sini aja ya, Senso. lebih lah 10 juta. Kita boleh ke sana. Oke. Sobat Survivor bisa melihat rumahnya unik di atas bukit ini. Kalau rumah-rumah begini, mohon maaf ini nggak ada kayak gangguan kayak petir gitu terlalu tinggi. Aman aja ya. Woi, halo. Mantap. Ini buat Oh ya, ini ada pupuk nih Sobat Survivor. Pupuknya ini, kalau kita tanam tomat harus disiapkan dulu anunya. oh gitu. Ya, lo tomat tidak bisa lambat kasih makan. Kalau tomat ya, Ya, itu mulai pupuk dasarnya dikasih apa dulu Pak? pokoknya dari anu itu dari disemai itu ya habis ditanam pakai ini aja langsung. Ponska ini Pak ya. Ya, itu. Tapi lebih bagus lagi kalau Ponska Plus Pak ya. Mahal itu, Oh, 200-an lebih. bagus tapi mahal gitu ya. Ya, Oke. jarang juga mereka pakai. Iya ya. Oke, Sobat Survivor. Jadi bisa dilihat secara jelas di sini bagaimana. Isi Bang. Bisa dilihat di sini bagaimana mereka bercocok tanam. Jadi sini pisangnya bagus loh Pak, gede-gede gini. Pisang apa sih Pak namanya? Pisang apa namanya? Bukan Cavendish ya, bukan ya? Kurang tahu juga pisang apa namanya. Pisang kapal. Pisang apa? Oke, ada pisang kapal. Noted. Jadi ini kacang panjang. Sebelah sana tuh cabe. Di bawah sini sayur-sayurannya. Ya, dari sayuran pindahkan sana sudah tidak bisa dibusuk. Bisa busuk ya. Kita coba. Inilah ini saya sudah masukkan di anu dinas pertanian waktu minggu yang lalu. Usulan gitu ya. Ya, sudah. Saya bilang seperti apa anggota saya mengeluarkan hasilnya dari jalan kalau jalan begini tidak ada intinya nasibnya kayak anu pemerintah. Bagaimana bisa pokoknya yang betik aja bisa dibantu. Ya. Seperti ini tidak bisa lewat kalau hujan. Oke. Becek. Luar biasa. Kemarau pun kalau tidak diperbaiki yang jelek susah. Susah ya. Ada lagi kan. Kita turun ke bawah Sobat Survivor. Wah, jadi ini perbukitan ini pemukiman warga itu sampai di mana tuh Pak? Sampai ujung mana? Di dalam sana. Sampai jauh ke dalam ya. Ya. Jadi kalau ngangkut hasil pertanian ini gimana tuh Pak? Pokoknya berusaha lah. Itulah saya sebagai ketua kelompok tani saya agak anu juga. Tapi apa boleh buat itu yang Iya. sampai di situlah kemampuan kita. Iya, kita hanya Ya. menyuarakan gitu Pak ya. Ya. Cuma kita arahkan anggota. Cuma bagaimana caranya kasih keluar barangnya itu. Ya maksudnya hasil pertanian itu Pak ya. Ya. Dan juga membawa mungkin sesuatu yang baru dibeli di pasar gitu kan lumayan juga ya. Sobat Survivor, belum ada jalan yang bagus dan ini kalau kering ya bisa dilewati motor gitu Pak ya. Ya bisa. Tapi kalau seperti kondisi gini masih Oh, bisa nggak motor bisa, lewat. Udah bisa. Jadi mereka yang di dalam itu terisolasi gitu Pak ya. Biasa ada mereka pikul pasnya. Pak, untuk masyarakat di sini pendatang suku apa aja Pak yang bisa dijumpai di sini? Daerah lingkungan saya kebanyakan orang Toraja. Oh, Pak, Ya. mayoritas Toraja Pak ya. Toraja. Iya. Tapi kalau ke dalam-dalam nih kalau misalnya saya gitu Pak mau beli lahan gitu untuk peternakan Bisa. kambing misalnya. Ya bisa. Bisa Pak ya? Ya kan kita berhubungan dengan yang punya lahan. Oh Ya, gitu. siapa yang ada uangnya lah. Bisa beli ya. Ya. Yang bisa menjadi anggotanya Pak Sam nanti kan? Ya. Oke, Sobat Survivor, bisa dilihat di sini Kayak kita menikmati sekali. ini saya punya lahan pribadi nih agak sedikit. Berapa kali berapa Pak? Ini berapa aja? 50 kali 60 aja. Itu banyak itu Pak. 50 kali 60 tanam sayur-sayuran bisa banyak dapatnya. Ditanami jeruk sudah. Jadi itu hasil dari Bapak berkebun selama ini? Ya. Dari selama saya berkebun saya kumpul-kumpul uangnya. Mhm. Ya. Betul. Kalau kita yang berkebun tidak pakai hikmat tidak bisa jalan juga.
Oke. Nggak jadi juga gitu Ya ya. sama juga kalau kita kerja. Heeh. Kalau kita boros-borosan ya. Bagus. Jadi harus pakai hikmat Pak ya. Iya ya. Pak Samuel hebat loh. Jadi apa bisa terlatih oleh alam gitu ya. Dari hasil apa yang didapat selama ini dan bisa menginspirasi. Jadi yang ikut sekarang ini anak-anak muda loh Pak. Bapak Anak-anak ini yang muda, Bapak cuman jadi kan semuanya mentornya. Dari itu aja. Termasuk yang tinggal di atas situ tadi Pak ya. Ya, kemana kan itu? Kemenakan ya. Waduh. Saya mau Neneknya. jadi anak buahnya Bapak dong Pak. Neneknya belikan tanah dia kelola. Wah luar biasa. Jadi bisa lebih fokus ke apa namanya hal yang lebih produktif gitu Pak ya. Iya ya. Jadi Sobat Survivor, terima kasih banyak Bapak Sam. Ini saya pasti akan ketemu Bapak lagi dan saya akan banyak belajar sama Bapak. Itu lagi ada tuh mau tanam tomat. Oh gitu. Lagi tuh. Oke Sobat Survivor, kita coba ke sana ya Pak ya. Boleh lihat. Itu mau ditanamin tomat ya? Itu- tanam tomat tuan kali itu. Ya kita ke sana dulu ya. Oke Sobat Survivor, demikian video kita. Kita masih lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa terus dukung Asian Survivor. Survivor ini salah satu kondisi buah naga yang kita sering jumpai di Kalimantan. Dimana sebenarnya ini buah naga harganya sangat mahal. Cuman pada akhirnya kita menjumpai buah naga ini sepertinya bermasalah gitu Pak ya. Ya, tidak bisa sedia nih sudah. Tidak bisa diatasi busuknya. Busuknya seperti kanker batang gitu Pak ya. Ya, Seperti apa Pak? Boleh dikasih lihat seperti apa itu busuknya Pak? ini kan busuk nih. Hmm? Dipengaruhi juga buahnya nanti kalau sudah agak Oh gitu. Jadi gimana dengan buah naga sebanyak itu? Coba kita lihat. Tuh luas sekali tuh. Masa rusak semua Pak? susah. Walah, Ada buahnya itu yang mungkin bisa dian. bisa di atas sih. Ya. Wah ini banyak sekali loh buah naganya Pak. Tapi kalau ada buahnya udah nggak bagus kah atau gimana Pak? Atau menurun produktivitas buahnya? Masih bisa juga dijual sih tapi Sudah sedikit buahnya ya? sudah jelek. Oh gitu. Sudah tidak memenuhi kualitas yang sesungguhnya gitu ya. Nah kita bersama Pak. Ini tanaman Pak Sam kan ya? Ya, ini Oh, padahal ini modal keluar banyak nih Pak ya untuk nyiapin lanjaran ulinnya ini kan bukan salah-salah kan Pak ya? beli nih ulin ini. Iya. Biasa itu 10.000 per biji. Oh itu ada buahnya sana Pak. Seperti ini yang harus ada. Oh itu pecah gitu atau gimana Pak? Ini sudah kan kalau sudah masak dia anu begini dia rusak. Terbelah gitu ya. Oh udah Iya. tidak cantik modelnya ya. Iyalah, Terus kalau terbelah gitu dimakan apa Pak? makan burung ini. Nah, Sayang sudah sekali tidak Pak bisa ya. Wah, seperti ini rasanya. Tidak dimakan burung. Nah itu dia. Tapi itu udah masak belum Pak? Sudah masak ini. Oh gitu. Nanti bisa dibawa ini. Wah terima kasih banyak Pak. Masih bisa dimakan. Wah boleh. Bisa dijual dua nih. Oh gitu. Kalau 1 biji, 2 biji bagaimana mau jual? Cara potongnya gimana Pak? Harus pakai pisau? Pakai begini aja. Dipulas gitu ya? Ya. Mantap jiwa. Lanjut ke sana kita. Boleh. Ya. Oke, Pak Samuel mengajak kita jalan-jalan di lahannya dan ini luar biasa. Kita banyak sekali dapat informasi dari Pak Samuel hari ini dan ini bisa juga menjadi referensi buat Sobat Survivor bahwa peluang-peluang itu ada, cuman ya Ada juga ananas ada nanas. dimakan. Kalau seperti tanaman-tanaman yang belum ada, Bapak belum coba seperti anggur misalnya? Oh, belum pernah dicoba itu. Belum pernah dicoba, tapi kayaknya menarik gitu Pak ya. Ya, kayak ini semangka. Semangka, Orang bilang susah tanamnya. susah perawatannya Pak ya. Susah. Oke Sobat Survivor, ini menjadi salah satu lokasi yang akan kita selalu monitor nanti Pak. Ya, mudah-mudahan ada bantuan keluar ke depan ini ya. Iya betul. Ya, seperti ini. Semprotan itu kan kasihan juga kita jauh ambil air. Oh gitu Pak ya. Kalau ada mesin, Semprotan mesin Pak ya. ya, Itu di toko ada ya Pak ya, dijual tuh Pak ya. ya tinggal selangnya ya ditarik. Tinggal selang ya. Nah, ini kan Baik. sudah ditanam tomatnya. Oh gitu. Ini tomatnya sudah dibibitkan Pak ya. Kalau Bapak lihat ini udah bagus kah pembibitan seperti ini atau gimana Pak? Lumayan bagus. Ini disemprot juga ya. Biar nggak dimakan ulat. Kayak lambat disemprot ini. Oh lambat disemprot. Kayak rusak bibitnya. Oh gitu. Terus ini sudah ditanamin separuh ya Pak ya? Ya, sudah. Oh bagus. Ini boleh lihat ini tanam tomat ini gimana Pak? Awalnya dibuat lubang gini, terus Nah, ini kan ada
dibikinkan tanah bakar dia. Oh. Ya. Supaya kalau ini kan tanah bakar agak kalau misalnya kemarau bisa dia tanggung 1 minggu pas aja dibawa. Oh gitu. Ya. Kalau ada tanah bakarnya. Ya. Tapi Dan juga enggak cepat kena asam kalau hujan ya. ya. Oke. Ini pemiliknya ada di pondok sana. Iya ya. Ini baru pertama kali kah nanam di lokasi ini atau gimana, Pak? Sudah berapa kali tanam. Oh, sudah berkali-kali juga ya. Terus ini rumputnya nih. Dikejar, dikejar rumput. Jadi memang saya perhatikan kalau nanam seperti ini harus siap tempat untuk siram-siramnya, Pak ya. Ya. Nah, ini sudah dibuatkan seperti sumur gitu, Pak ya. Dibuat pendana yang Oh iya. Ini pakai beko atau apa, Pak? pakai beko. Bekonya dari arah mana? Ada beko di sewa itu. Oh gitu. Standby terus atau gimana? Pas ada datang. Oh, pas ada datang. Ya. Oke, jadi yang Bapak paling butuhkan saat ini tuh semprotan listrik ya? Ya itu. Kayak menggunakan diesel gitu ya? 2 tak gitu ya? Oke, Sobat Survivor. Luar biasa di sini. Ini Sedang namanya ada. Pak Ayub. Sedang ada wawancara di sini. Panggilannya di kilo kosok. Ini Bapak Martin ya. Bapak Lantai. Bapak Martin. Nah ini Kosok. ketua kelompok tani kita nih saya kata. Bapak Samuel alias Bapak Gedi. Semua ini naga ini. Nah, ini berkurap-kurap naga ini Pak. Hah? Kalau- Nama Aceh nggak bisa dijual tapi coba ambil juga. Di dalamnya. Ya, bagus dalamnya. Tapi kan memang kalau di pasar orang lihat mulusnya. Iya, Iya kan? Orang nggak mau belah. Iya kan? Ini buah naga. Ini, tapi tidak ada naganya, Bang. Buah aja nih. Ini buah naga ya? Karena mirip. Kenapa dibilang buah naga, Pak? Memang seperti itu namanya. Kita tinggalkan dulu Bang Egy-nya lagi wawancara nih. Lagi lagi wawancara. Oke. Jadi kalau Bang Egy di sini dikenal sebagai apa? Pak Guru ya? Ya Pak Guru. Pak Guru. Oke. Jadi Pak, ini mungkin tips buat mungkin Bapak bisa bagi sedikit tips apa namanya untuk anak-anak muda gitu tertarik berkebun tapi mau pinjam pakai lahan. Sejauh mana mereka bisa punya kesempatan itu? Ini kan kalau ada kesempatan kan anak-anak daripada di rumah, nah disuruh di kebun. Ya. Terus kalau misalnya dia belum punya banyak kenalan gitu, misalnya di Kalimantan, terus tapi semangat berkebunnya tuh tinggi, itu gimana caranya supaya bisa dapat lahan pinjam pakai gitu Pak? Boleh sambil jalan Pak? Ya, bisa itu kan namanya kita cari pertemanan. Nah, kita kan merantau bukan kita cari masalah. Betul. Nah, kita cari keamanan supaya kita bisa bergaul dengan orang. Kita bisa tanya adakah kebun yang bisa dikelola. Ya. Ya seperti saudara saya yang baru datang di sana 2 itu. Ya. Dia bilang ada kebun, aku bilang banyak kebun, yang penting kamu Serius. serius ke kebun. Kalau tantangannya anak muda ini kan biasanya kalau gagal sekali udah menyerah gitu Pak ya. Jangan kan saja anak muda, orang tua pun. Oh sama juga. Gitu Pak ya. Kalau tidak tahan hati. Nggak tahan hati ya. Ya. Di hujan ini. Oke, hujan kita kembali ke pondok ya. Pondok sebelum hujan. Oke, Sobat Survivor. Jadi kita coba ngobrol-ngobrol dengan Egy nih sebagai salah satu caretaker petani di jadi ini adalah tanah bakaran Sobat Survivor. Ini tanah bakaran ini digunakan untuk menetralkan keasaman tanah gitu atau menurunkan keasaman tanah gitu. Ini tanah bakar ini menggantikan dolomit yang harganya juga tidak murah gitu. Nah ini lah gunanya pondok ketika hujan itu bisa berteduh di bawah sini. Nah ini kalau kayu-kayu seperti ini kelihatan sudah kayak rapuh gitu Pak ya. Iya. Tapi ternyata di dalamnya masih bisa digunakan ya. Jadi papan gitu Pak ya. Jadi walaupun seperti kayak jabuk gini Sobat Survivor. Nah jabuk kan, tapi dalamnya tuh masih keras tuh. Jadi masih bisa dibuat balok gitu Pak ya. Ya, masih Jenis kayu apa tuh Pak? Meranti atau apa? berarti. Oke. Nah, ini Egy nih. Gi, Halo. apa namanya? Dulu Bang. Boleh santai ya. Jadi ada Pak Samuel Ketua dan juga kita, Bapak dan Martin. juga Pak Martin Pak. Bapak Martin. Awalnya Pak Martin dari mana kemarin Pak? Sulawesi. Oh dari Sulawesi, Malaysia. Oh dari Langsung Malaysia. Malaysia.
Jadi mau mandiri berkebun di sini Pak ya. Iya. Kalau di Malaysia kan pasti kerja sama toke Pak ya, Oke. sama apa namanya investor lah. Itu bang. Ya, kamu mundur lagi. Lampu kecil pun rame-rame di Nah, sana. lampu besar pondoknya nih. Besar. Jadi ya begitulah, kalau kita ngeliput warga tani maka kita harus bersiap dengan segala bentuk cuaca gitu ya. Dan terima kasih Sobat Survivor yang selalu bersama dengan kami, menyimak setiap konten-konten kami dengan pengambilan gambar yang sangat sederhana, tapi Sobat Survivor begitu setia mengikuti apa yang kami kerjakan. Dan semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Banyak informasi-informasi yang sudah kami bagikan tadi, dan semoga itu bisa menjadi penyemangat Anda untuk berjuang di luar sana. Mungkin tidak dalam ruang lingkup pertanian, mungkin peternakan, atau juga mungkin usaha-usaha yang lain. Tapi jangan menyerah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Martin, Pak Samuel walaupun sering gagal di lahannya, tapi tidak pernah menyerah. Bang Egi juga walaupun YouTube channelnya kemarin-kemarin Daun. tapi akhirnya bisa naik lagi. Ya, itu Terima berkat kasih teman-teman buat Bang semua Ipan yang dan Bu support. Sagam. Pastinya dari teman-teman yang menonton dari Malaysia, Taiwan, Hong Kong. Hong Kong, semuanya lah dari Indonesia, Dari rata-rata Zimbabwe. kebanyakan. Iya. Ya, oke. Baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak video kami. Tetap semangat, tetap survive. Asian Survivor. Ya.